حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya setoran hadis yang kita ambil dari kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilih dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Ghaniyani wafaqahullah. Terakhir kita ambil kemarin adalah hadis yang berkaitan masalah as-sabr, yaitu kesabaran. Ada dua hadis barakallahu fiik yang hafal dua-duanya langsung berdiri. Ana bagi dua, ashabul yamin sama ashabus shimal. Paham ya? Yang kanan sama yang kiri. Nah, yang hafal dua-duanya berdiri bersamaan dengan yang sudah kami isyaratkan tadi itu. Yang hafal satu nanti yang terakhir. Nah, jadi sekarang yang hafal dua-duanya dari ashabul yamin, tafadhalu. Wanham Ewa wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala huznin wala adan wala ghammin Naam, ahsan, barakallahu fiik. A'anakumullah. Fadhal ashabul shimal. Fadhal. Ayo. Mil. Muttafaqun alaih. Na'am, barakallahu fiik, ahsantum. A'anakumullah. Jadi sebutkan ya muttafaqun alaih gitu ya. Jadi aslinya riwayat Bukhari Muslim, cuma antum katakan muttafaqun alaih enggak masalah. Naam, ini semangat ya. Ayo, naam. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu asbahullah. Disimak baik-baik hadisnya. Kita ambil dua juga karena pendek dan yang satunya mudah dihafal, sering antum dengar. Bab sidqi, bab seputar kejujuran. Kejujuran adalah perangai sifat yang sangat terpuji. Orang jujur tenang hatinya. Orang bohong
cemas, kemudian gelisah, kemudian bimbang, ragu kalau orang itu bohong. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan apa? As-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Kejujuran itu ketenangan. Orang jujur tenang dimanapun dia berada, jual beli, muamalah, berbicara, jujur tenang. Paham ya? Tapi kalau dusta, ribah, bimbang, ragu, enggak tenang. Itulah yang namanya apa? Kedustaan. Dimanapun atau berada, muamalah transaksi jual beli pun jujur, sumber apa? Keberkahan. Datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya siapa? Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang jual beli itu boleh saling memilih selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa, ini syahidnya. Fa in sadaqa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya pembeli dan penjual jujur, saling barakallahu fikum menjelaskan, terbuka, burika lahum fi bai'ihima, diberkahi transaksi keduanya. Bayangkan. Apa modalnya? Jujur. Kemudian sebaliknya, wa in kadzaba wa katama, namun kalau kedua-duanya bohong dan saling menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, dicabut, dihapuskan keberkahan keduanya. Jadi dalam masalah jual beli pun landasan patokan diberkahi jujur. Allah telah perintahkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang bertakwa, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena kejujuran barakallahu fiik itu manis, cuman pahit. Kenapa pahit? Karena harus diperjuangkan, harus diusahakan. Kadang orang kalau dia itu tidak kuat imannya, paham ya? Nah, disuap dengan harta, disuap dengan jabatan, dia bohong dia. Paham ya? Makanya manis tapi pahit. Manis itu hasilnya, pahit ketika mengupayakan dan berusaha. Disebutkan dalam pantunnya sangat bagus. Ya, pantunnya dulu pernah antum dengarkan berkali-kali. Nah, anak baca sekali antum ikuti nanti yang sudah pernah. Nah, barakallahu fikum, pantunnya apa? As-sidqu hulwan wa huwal murru, was-sidqu la yatrukul hurru, jauharus sidqi lazinah, yahsuduhul yaqut wa durru. Itu pantun sangat bagus sekali. Ana terjemahkan, as-sidqu hulwan wa huwal murru. Kejujuran itu manis dalam keadaan dia itu pahit. Kok bisa manis hasilnya? Kalau orang jujur kan hasilnya manis. Ya enggak? Tenang hatinya, orang pun senang, orang pun menilai si fulan masyaallah jujur. Tapi pahit. Pahit bagaimana? Karena orang yang mau jujur itu berat. Kalau bukan dorongan dari dirinya dan karena benar-benar takut kepada Allah Ta'ala itu dia seringnya bohong gitu loh. Paham ya? Jual beli pengennya bohong, untungnya banyak gitu loh. Ya enggak? Nah, barang-barang udah busuk pun dipoles-poles biar nampaknya enggak busuk. Paham ya? Seperti itu. Jadi harus apa? Harus ada upaya. Harus ada upaya untuk apa? Tergerak untuk jujur. Itu pahitnya di situ pahitnya. Ya enggak? Orang jual beli modalnya banyak, kulaannya sudah habis sekian juta. Kalau dia jujur, ruginya antara rugi dan jujur. Milih mana sekarang? Paham ya? Kalau dia jujur, rugi. Paham ya? Nah, tapi kalau dia bohong, untungnya luar biasa banyak. Bagaimana nih Pak, barangnya semuanya bagus, semuanya masih masih baru, padahal sudah ada yang busuk, ada yang sudah lama. Kenapa? Karena dia khawatir rugi dalam berdagang. Tapi kan dunia gitu loh. Kalau dia jujur, rugi dunianya, akhiratnya dapat. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai kita lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Kita lanjutkan lagi pantunnya tadi. As-sidqu hulwun wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhul hurru. Sedangkan kejujuran, sifat kejujuran itu orang yang merdeka tidak akan meninggalkannya. Paham ya? Maksudnya apa? Indah gitu loh, jujur kan indah. Paham ya? Orang kalau jujuran dilihat, masya Allah si fulan jujur. Dimanapun agama apapun kalau jujur itu orang senang. Paham ya? Apalagi Islam yang memang itu adalah apa? Didorong, dimotivasi untuk apa? Berakhlak yang mulia, jujur diantaranya. Berkata jujur, kan itu. Dan itu termasuk bentuk penyelisihan orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafikin idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata dusta. Seperti itu. Pantunnya lanjutin lagi.
As-sidqu hulwun wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhul hurru. Jawharatus sidqi laha zinah. Karakter kejujuran itu memiliki apa? Keindahan. Memiliki keindahan dan apa? Memiliki perhiasan. Karakter kejujuran memiliki keindahan dan juga perhiasan. Perhiasan dan keindahan ini yahsuduhul yaqut wad durru. Permata dan berlian merasa iri terhadapnya, bayangkan itu. Nah, karena apa? Karena begitu indahnya dan juga barakallahu fiik, mulianya kejujuran sampai permata dan berlian yang bisa dikatakan itu perhiasan yang luar biasa mahalnya ya, itu pun iri terhadap apa? As-sidq tadi itu. Masya Allah ya, antonnya diulangi. Abdurrahman bisautin murtafi' wadih, dengan suara yang keras jelas. Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Andak ya ihsan. Sautin murtafi'. Ya. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Hafidh ya akhi? Ayo, irfa' sautan. Sautin murtafi' wadih. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Jadi pantunnya dikondisikan ya. As-sidqu hulwun wa huwal murru, was-sidqu la yatqul hurru. Jawharatus sidqi laha zinah, yahsuduhul yaqut wad durru. Bacanya gitu kalau pantun itu. Beda dengan baca hadis, beda dengan baca Al-Qur'an. Memang kalau baca pantun ada semacam irama tersendiri gitu loh ya. Bukan dilantunkan sambil baca Al-Qur'an. Enggak ada pantun tajwidnya, enggak ada. Makanya bacanya iramanya seperti itu. As-sidqu hulwun wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhul hurru. Jawharatus sidqi laha zinah, yahsuduhul yaqut wad durru. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduq hatta yakuna siddiqan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzib hatta yuktab indal kadzdzaba." Muttafaqun alaih. Disimak baik-baik artinya. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Kunyahnya siapa ini? Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud ini Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau termasuk kemuliaan dan keutamaan yang beliau miliki apa Abdullah? Memiliki apa beliau keutamaan di antaranya yang Rasulullah sebutkan? Apa? Na'am, ahsan. Beliau memiliki dua betis yang kecil, tapi kalau ditimbangan kelak di hari akhirat, paham ya? Itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau memanjat pohon arak, itu pohon siwak. Kemudian karena tersingkap, akhirnya nampak kedua betisnya yang kecil. Para sahabat tertawa waktu itu. Akhirnya Rasulullah tanya, "Mimma tad'akun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa? Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tertawa karena melihat kecilnya kedua betisnya Abdul Mas'ud." Langsung Rasulullah SAW mengatakan, "Na barakallahu fiik, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud." Masya Allah. Sungguh demi Allah, kedua betisnya Abdullah Mas'ud, itu ditimbangan kelak lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birr." Sesungguhnya kejujuran yahdi, menghantarkan. Kejujuran menghantarkan ilal birr, kepada kebajikan-kebaikan. Orang jujur itu nanti apa? Baik orangnya. Paham ya? Kalau jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannah, bukan hanya sekedar kebaikan saja. Sesungguhnya kebaikan menghantarkan kepada surga. Bayangkan itu, jujur, baik, surga. Faham? Nah, ini
termasuk semacam apa ya barakallahu fiik? Al-jazaa' min jinsi al-amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Orang jujur, dia akan berbuat baik dia. Nah, kalau orang berbuat baik, balasannya apa? Surga. Kita lihat sampai-sampai nanti di hadapan Allah Taala dikenal dengan siddiqa. Wa innar rajula la yasduq hatta yakuna siddiqa. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa jujur sampai di sisi Allah Taala dia dicatat sebagai siddiqa, orang-orang yang benar jujur. Paham ya? Orang-orang yang benar-benar jujur. Masya Allah. Siddiqa. Paham ya? Shadiq, jujur dia. Tapi siddiq ini benar-benar sifatnya yang barakallahu fiik sangat mulia gitu ya. Siddiq itu benar-benar jujurnya luar biasa. Makanya Abu Bakar digelar apa? As-Siddiq. Nah, jujurnya luar biasa. Naam. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yang atau artinya dikondisikan ya. Dan sesungguhnya kedustaan itu menghantarkan kepada al-fujur, kejahatan. Orang bohong, dusta itu seringnya jahat. Dimanapun. Paham ya? Jual beli, bohong, enggak jujur, jahat. Menipu orang lain, jahat kan? Akhirnya orang tertipu kan itu. Nah, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan menghantarkan kepada api neraka, waliyadu billah. Allahumma sallim sallim. Neraka barakallahu fiik. Gambarannya kalau batu dilemparkan dari atas sampai ke neraka yang paling bawahnya itu 70 kharifah, 70 tahun. Apakah enggak ngeri seperti itu coba? Waliyadu billah. Nah, kemudian kalau sudah masuk neraka, waliyadu billah, nah barakallahu fiik, di situ enggak ada makanan, minuman yang lezat, enggak ada. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan penduduk neraka itu la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak bikin gemuk, tidak bisa menghilangkan rasa lapar gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu waliyadu billah ya. Nah, wa innar rajula la yakdzib hatta yuqtam indal kadzdzaba. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa dusta sampai-sampai ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab. Kadzdzab itu karena pendusta. Beda dengan kadzib. Kalau kadzib berdusta sekali dua kali. Kalau berkali-kali kadzdzab. Paham ya? Makanya dalam masalah ilmu hadis pun para perawi yang suka berdusta dalam meriwayatkan digelari kadzdzab, bahkan dajjal. Bayangkan itu. Wah, ekstrim ini. Bukan ekstrim, ini dah vonis dari para ulama terdahulu. Dajjal itu artinya kadzdzab. Si fulan dajjal. Ekstrim, enggak ekstrim. Ini memang istilah, paham ya? Dajjal artinya kadzdzab. Dari kata ad-dajjal al-kadzib. Mafhum salah ya? Nah, dikondisikan hadisnya. Jadi hadis yang kita baca seputar apa ini? Kejujuran. Orang jujur, tenang hatinya. Orang bohong, dusta, enggak tenang, enggak tentram. Paham ya? Nah, banyak pikirannya kalau orang itu bohong, dusta. Karena apa? Karena sebenarnya kedustaan itu tercela gitu. Kedustaan itu sendiri tercela, sehingga ketika dia berdusta, dia banyak pikiran. Kok tadi bohong ya? Tapi kalau jujur, tenang, tentram. Paham ya? Dalam ucapan, perbuatan, jual beli, muamalah, paham ya? Di dalam berdakwah pun jujur. Jangan sampai antum berdakwah mengharapkan imbalan manusia. Jangan sampai antum berdakwah mengharapkan apa? Fulus. Jangan sampai antum berdakwah mengharapkan apa? Amplop. Jangan sampai antum berdakwah mengharapkan pujian manusia. Jujur, mengharapkan siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, bagaimana para nabi dan rasul jujurnya dalam dakwah. Bagaimana dakwah mereka? Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Dan aku tidak pernah minta upah dari kalian atas dakwahku. Akan tapi upahku, pahalaku, siapa yang akan balas? Rabb semesta alam. Itu para nabi. Dakwahnya kayak gitu, enggak pernah minta upah. Enggak ada uang gedung, enggak ada. Paham ya? Uang SPP enggak usah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Atau uang pendaftaran, daftar, bayar. Enggak diterima, uangnya enggak balik. Allahu musta'an. Nipu. Allahu musta'an. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Ayat yang lainnya, ittabi'u man la yas'alukum 'alaihi, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak minta upah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka mendakwakan agama Allah tapi enggak minta dari kalian upah, enggak minta upah, enggak minta bayaran. Paham ya? Nah, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Makanya ana sarankan untuk ke depan nanti kalau antum barakallahu fikum sekarang mungkin bisa dikenal sigor. Nah, tapi nanti ke depannya Allah Ta'ala izinkan menjadi kibar dalam artian sebagai pemimpin atau sebagai seorang pendakwah atau dai, jangan pernah minta upah.
Jangan pernah istilahnya memeras santrinya. Paham ya? Nah, kalau bisa gratis barakallahu fi. Kalaupun seandainya bayar hanya untuk makan santrinya saja, ustadznya enggak usah ikut campur situ. Paham ya? 350 per bulan, yang 50 ustadznya. Halo ustaz. Biarkan ustadznya kerja, nyari maisha sendiri, mandiri gitu loh. Jangan terbiasa mengandalkan bayaran orang lain. Nah, itu bahaya. Kalau ngandalkan bayaran orang lain, santrinya 30, bermasalah satu dia mau ngusir berat ya. Lah kenapa? Gajinya kurang nanti. Ya enggak? Santrinya 30 per bulan, ustadznya dari per santri 50 kali 30 berapa? 1.500.000 ya. Per orang 50.000. Santrinya 30. Berarti per bulan berapa gurunya? Berapa? 500. 1.500.000 ya. Nah, santrinya bikin kasus satu. Benar enggak 1.500.000, Mas? Benar ya? 50.000, santrinya 30. Nah, 1.500. Kalau santrinya bikin kasus satu saja, dia mau ngusir berat. Karena apa? Terkurangi. Bayangkan itu. Dibiasakan kalau bisa gratis ya, akhi barakallahu fi. Antum kalau belajar di Yaman sana enggak pernah dimintai bayar, enggak pernah. Kalau antum belajar di Yaman, gratis. Modalnya cuma semangat, bawa bekal udah selesai. Bismillah. Paham ya? Kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah di Indonesia, buka markis, buka pondok kok suruh bayar. Bayarnya itu kalau untuk santri masih mending. Ustadznya minta fulus. Allah musta'an, jangan, itu tidak layak. Itu pendapat yang sahih wallahu alam. Ada khilaf, ada perselisihan, tapi anak pribadi lebih cenderung jangan minta gaji. Paham ya? Jangan minta gaji, jangan minta upah dari santrinya barakallahu fi. Kalau dikasih bagaimana? Wildan. Boleh enggak terima? Kalau dikasih, Ustaz ini ada sedikit rezeki Ustaz. Boleh enggak terima? Enggak ada larangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika ada, Rasulullah memberikan harta kepada beliau. Umar sempat menolak. Ya Rasulullah, a'tihi laman huwa afqar ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikan harta itu kepada orang yang lebih butuh dari aku. Nolak Umar bin Khattab. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal, wahai Umar, kalau datang kepadamu pemberian berupa harta seperti ini, dalam kondisi kamu tidak meminta, barakallahu fi, dan tidak mengharapkannya, fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Ini solusinya. Ambillah uang tadi, jadikanlah itu uang itu milikmu, atau kalau kamu tidak butuh, tasaddaq bih, sedekahkan. Terima dulu. Kalau antum orangnya kaya enggak butuh lagi, sedekahkan orang lain. Selesai. Kalau menerima pemberian enggak ada iskal. Tapi yang diiskal minta alias ngemis, kondisikan. Ini tak sampaikan biar paham itu ya, dalam artian jangan sampai kita ini berdakwah enggak jujur. Harus jujur karena Allah SWT. Yang mencari ilmu pun harus jujur. Orang mencari ilmu bukan apa? Bukan karena biar dapat gelar titel. Kalau udah dapat LC berhenti. Dapat gelar MSc, wah udah enggak belajar lagi, tidak. Orang belajar karena apa? Karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Itulah niat yang jujur dalam mencari ilmu. Bukan untuk mencari jabatan, ketenaran, biar nanti diundang sana, diundang sini ya. Biar nanti bisa daurah sana, daurah sini. Bukan itu tujuannya. Paham ya? Benar. Tujuannya bukan itu. Paham ya? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-ilmu la yahdilu syai', la yahdiluhu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu enggak ada satu pun yang menandinginya kalau niatnya itu benar, kata beliau. Ditanya beliau, "Ya Abu Abdullah, kaifa tasihhu niyyah?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan benar? Kata beliau, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Orang itu meniatkan mencari ilmu itu untuk apa? Mengangkat kebodohan dari diri sendiri baru orang lain. Dalil mana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Siapa? Diri kita dulu. Dan keluarga kalian baru orang lain dari sisa anak neraka. Masya Allah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Inilah yang namanya kejujuran. Kejujuran sumber kebaikan yang mengantarkan kemana? Kemana kalau orang jujur kemana? Balasannya surga.
Nah, sedangkan kalau kedustaan itu arahnya kepada kejelekan. Yang larinya kemana kalau kejelekan itu, kejahatan? Kemana? Ke neraka. Waliyadzubillah. Satu lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah, babul muraqabah, bab seputar muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Orang dimanapun kalau dia itu merasa diawasi, dia akan berhati-hati dia. Sekarang contohnya dalam masalah dunia aja. Bos sama karyawannya. Karyawannya kerja, ada bosnya. Kalau bosnya ada di situ, nggak bisa apa-apa dia. Kerjanya Masya Allah luar biasa. Berjatanya nggak sapu-sapu sama dia. Seperti itu, benar. Karena merasa diawasi. Nah ini dalam masalah ibadah barakallahu fiik. Kita harus merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Taala itu mengawasi kalian. Jadi kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau 24 jam full tanpa bantuan apa-apa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tanpa bantuan CCTV. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala memantau terus perbuatan kita, barakallahu fiik. Nah, oleh karena itu kalau kita dalam beribadah merasa dipantau, ibadah tenang. Salat pun santai tenang. Enggak buru-buru, enggak cepet-cepetan, enggak balapan salatnya, enggak main-main. Karena merasa diawasi. Yang ngawasi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bandingkan dengan dunia tadi. Orang kerja, karyawannya kerja, bosnya nunggu, dia pun kerjanya luar biasa. Merasa diawasi oleh bosnya. Kalau bosnya pergi, udah enggak kerja. Paham ya? Masang bata pun awur-awuran. Ya enggak? Kemudian masang barakallahu fiik, tugasnya ngecat pun dia enggak ngecat dia, malah ngopi dia. Paham ya? Karena enggak merasa diawasi. Paham ya? Begitu pula dalam ibadah ini kalau kita enggak merasa diawasi, ibadah kita akan santai-santai. Jangan barakallahu fiik, upayakan kita harus senantiasa ada yang namanya muraqabah. Itu sifat yang senantiasa diawasi. Ini termasuk apa ini kemarin? Masuknya dalam bagian apa ini? Al-ihsan. Ketika Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni al-ihsan. Wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, kabarkan kepada tentang Islam, tentang ihsan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya kan? Ihsan itu orang engkau beribadah kepada Allah Taala seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Taala melihatmu. Ini muraqabah. Allah Taala melihat kita semuanya ya. Semoga kita dilindungi dari barakallahu fikum makar-makar syaitan. Naam. Dan lihat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Innallaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma haramallah." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Taala itu cemburu. Paham ya? Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin mendatangi perkara yang Allah haramkan. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi kecemburuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang kepada manusia itu manakala orang mukmin mendatangi perkara yang Allah haramkan. Wa ghairatullah, ya kan? Wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma haramallah. Dan cemburunya Allah taala adalah apa? Seorang mukmin mendatangi perkara yang Allah telah haramkan. Sudah tahu itu haram malah dia datangi. Sudah tahu khamr itu haram malah dia minum. Sudah tahu judi itu haram malah dia berjudi. Itu Allah cemburu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Dan sifat cemburu ada pada manusia dan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaliku bijalalih. Yang layak, yang pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, enggak sama seperti makhluk. Paham ya? Iya enggak? Kalau makhluk cemburu karena ada sesuatu yang dia cemburu ya gitu. Tapi Allah SWT cemburu memang itu sifat yang ada pada Allah Taala. Paham ya? Dan kecemburuannya apa tadi? Yaitu seorang mukmin mendatangi perkara yang Allah telah haramkan. Makanya kalau seorang kepala rumah tangga, seorang bapak tidak punya rasa cemburu ketika istrinya keluar bersama orang yang bukan mahramnya, istrinya keluar dengan laki-laki ajnabi, istrinya keluar dalam kondisi pakai minyak wangi, istrinya keluar dalam kondisi berhias, dia enggak ada rasa cemburu, dipertanyakan. Normal enggak ini? Paham ya? Karena ancamannya berat, ancamannya. Apa ancamannya? Ancamannya Allah Taala tidak akan melihatnya nanti hari kiamat. Dan ancamannya apa? Barakallahu fiik, tidak dimasukkan dalam surga. Itu ancamannya ngeri. Namanya laki-laki dayus. Dayus huwa ar-rajul alladhi yara maksiyah fi ahlihi wa lam yunkir alaih. Itu.
Dayus adalah seorang lelaki kepala rumah tangga yang melihat kemungkaran pada keluarganya tapi dia nggak mengingkarinya, dibiarkan aja, slow aja dia. Ada kemungkaran di dalam santai aja. Istrinya jalan sama laki-laki lain, biarkan. Nggak ada cemburu sama sekali. Sudah normal seperti itu. Kalau laki-laki yang normal itu ketika melihat mahramnya, istrinya atau adik perempuannya atau kakak perempuannya berjalan dengan laki-laki lain, dia cemburu. Sehingga melarang, jangan, haram. Paham ya? Nah, itu namanya dayus. Termasuk apa? Salah satun, 3 orang la yanzurullah yaumal qiyamah ilaihim. Termasuk 3 orang yang Allah Taala tidak akan melihat di hari kiamat kelak. Siapa 3 orang tersebut di antaranya? Dayus, yaitu seorang lelaki kepala rumah tangga, alladzi yara, alladzi ra'a, yang dia itu melihat al-ma'siyah wal munkar fi ahlihi wa lam yunkir alaih. Dia itu melihat kemaksiatan dan kemungkaran yang ada pada keluarganya tapi enggak mengingkarinya. Ini berbahaya sekali. Itu namanya apa nanti namanya tadi? Dayus. Paham ya? Apa ancamannya? Tidak dilihat oleh Allah Taala dari kiamat. Wal'iyadzubillah. Makanya kalau kita lihat kemungkaran dalam rumah tangga, paham ya, yang sudah berkeluarga ataupun antum taruhlah belum keluarga, melihat di rumah ada kemungkaran, bisa diingkari-ingkari. Paham ya? Karena pengingkaran kemungkaran ada berapa tahapannya? Ada berapa? 3. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan lisan, dengan apa? Dengan hati. Jangan diam saja. Paham ya? Di dalam rumahnya udah boneka besar, boneka panda besar. Mungkar atau nggak mungkar? Patahkan kepalanya, bismillah. Kalau keluarga Anda paham. Kalau orang awam nasihati dulu. Paham ya? Pelan-pelan dengan hikmah. Ini haram, Pak. Seperti itu. Kalau nurut, alhamdulillah. Ngeyel, udah assalamualaikum. Paham ya? Nah, qaulus salama. Kalau ada orang bodoh yang nolak, bantah, bangkang, jangan dilayani. Apa ayatnya itu? Wa idza khatamul jahilun qaulus salama itu ya. Nah, apabila orang jahil, orang bodoh enggak bicara kamu, assalamualaikum. Ngayal kan yang seringnya? Ya enggak? Nah, ini yang sekarang jadi permasalahan ahlus sunnah, sunni salafi ngakunya. Paham ya? Tapi di rumahnya banyak boneka. Oh, ada boneka panda, Spiderman, Doraemon. Patahkan ya, patahkan kepalanya. Katanya sunni salafi. Tapi itu hadiah dari mbahnya. Lambah wala syai'. Paham ya? Haram. Kalau ingin dibiarkan dalam rumah, patah kepalanya, dibuang kepalanya. Paham ya? Lah itu anak kita butuh mainan-mainan, enggak harus bentuknya apa? Makhluk bernyawa. Tidak harus. Belikan mainan yang sederhana aja. Kalau perempuan jadi belikan mainan bongkar pasang. Paham ya? Dan kalau anak laki-laki diberikan mainan mobil-mobilan, motor-motoran, enggak ada kepalanya kan, paham ya? Kalau boneka resiko harus dipatahkan dulu kepalanya. Ada nggak kira-kira orang di pasar jual boneka tanpa kepala? Kalau ada ya tafadhal gitu. Kalau nggak ada jangan, ini karena Anas ingatkan, karena banyak orang bermudah-mudahan, paham ya? Belikan anaknya karena nangis, dibelikan boneka. Antum ketika belikan boneka itu, bonekanya patung gitu loh. Cuman bahannya beda, sama nggak kira-kira? Yang ini patung terbuat dari batu. Ini patung terbuat dari tanah, ini patung terbuat dari kain. Sama. Paham ya? Apa kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib? La tada' suratan illa tamastah. Jangan kau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali hapus kepalanya, patahkan kepalanya. Dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, innamas surah hiya ar-ra's. Gambar makhluk bernyawa haram itu kepalanya itu. Faidah kut yang ras salah surah. Kalau kepalanya dipotong, dipadamkan, dihapus, nggak nampak kepalanya, nggak ada yang dilarang lagi sudah. Paham ya? Ini anak sarankan, anak sebutkan karena banyak orang yang bermudah-mudahan. Paham ya? Apalagi zaman sekarang ya. Nah, bukan hanya masalah mainan aja. Berdakwah pun dengan gambar makhluk bernyawa. Orang itu butuh faedahnya atau butuh gambarnya? Kalau butuh faedahnya nggak perlu pakai gambar. Tapi kan ini kan biar viral, Ustaz. Viral gimana? Biar terkenal gimana? Orang ketika belajar, yang mereka inginkan itu bukan gambarnya, tapi apa? Faedahnya sampaikan sautia, suara cukup. Kok merembet ke arah yang nampak posisinya apa berbahaya sekali, gambar bernyawa. Nah, barakallahu fiik. Ini tadi bahas masalah tadi kecemburuan. Jadi orang itu harus punya rasa cemburu. Ketika ada kemungkaran, ingkari semampunya. Paham ya? Kalau kita ada kepala rumah tangga, ada istri dan anak, tegas itu, haram ini. Gambar bernyawa haram, hapus. Ana sebutkan satu contoh. Kalau antum sudah berkeluarga punya anak kecil, suka menghapus kepala di depan anaknya tadi, ini haram kepala. Tunjukkan aja dia kebetulan.
kepala haram dihapus. Nanti dia tumbuh besar akan tahu mana yang perlu dihapus. Kamu suruh, ini ada gambar, dihapus nak, siap kan? Hapus kepalanya. Tahu dia, karena dibiasakan tadi itu. Tapi sejak kecil dibiasakan dengan boneka, nah barakallahu fikum atau gambar-gambar nyawa, itu nanti nggak ada pengingkaran gitu loh. Nah barakallahu fikum, hukumnya kan haram. Masa malaikat masuk rumah ditahan, dicegat, dihalang-halangi. La tadkhul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Apa artinya? Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada gambar makhluk menyawa dan yang ada anjingnya. Dikondisikan barakallahu fikum. Kecuali yang darurat itu pun kita simpan. KTP, paspor, kartu identitas, uang itu pun kita simpan, bukan dipamerkan di meja, tampakan kepalanya, bukan. Paham ya? Disimpan. Bisa dipahami soal ini ya? Jadi pahami. Jadi ada gambar makhluk menyawa, antum bisa mengingkari dengan lisan haram. Padamkan, dihapus. Kalau nggak mampu dengan lisan, dengan apa? Yang pertama tadi dengan tangan dulu. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan lisan, baru dengan hati. Inilah yang namanya apa? Ada rasa kecemburuan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah, azza wa jalla, barakallahu fikum. Inilah dua hadis yang kita ambil, setorkan pada pertemuan yang akan datang hari Senin insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.